Perkenalkan, kami dari kelompok Kembang Kecapi. Perkenalkan, saya Tri Suprihatiningsih dari TK Anak Pintar. Saya Siti Maisaro dari TK Islam Sabilina. Saya Sandra Dewi Sekansari dari TK Islam Darul Qalam. Saya Fitriani dari TK Anak Pintar. Saya Novita Devianti dari TK Islam Darul Kalam. Saya Mas Rifa dari TK Islam Sabilina. Saya Isyanti dari TK Islamic Green School. Saya Sabrina Lestari Dan saya Kurnia Wulandari dari TK Nasa. Guru hebat di Indonesia. Hari ini kita mau bincang-bincang nih soal pembelajaran yang berpusat pada anak. Sebelah saya udah ada Bu Nina yang akan sedikit nih sharing tentang pembelajaran berpusat pada anak. Bu Nina, apa kabar Bu Nina? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, Bu Nina, ngomong-ngomong soal pembelajaran yang berpusat pada anak, sebenarnya apa sih perbedaannya tuh sama pembelajaran konvensional? Berpusat pada anak. Udah jelas ya, di situ pusatnya kita belajar melalui anak. Kalau yang konvensional apa? Guru lagi yang memberikan materi. Anak-anak belajar ini loh, kita bisa seperti itu konvensional. Kalau berpusat pada anak, kita semua tahu bahwa sumber belajar itu bukan hanya buku, betul? Betul. Setuju ya? Setuju. Jadi suara anak itu kita sebagai guru harus mendengar, gitu ya. Ketika mereka sudah menyampaikan sesuatu, itulah yang bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Gitu. Kita beranggapan bahwa anak-anak itu tidak tahu apa-apa, itu salah besar. Bahwa sebenarnya anak-anak itu mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi, dan kita sebagai guru kita mau fasilitasi itu sehingga terciptalah pembelajaran berpusat pada anak. Oke, berarti guru itu sebagai fasilitator ya Bu Nina ya? Fasilitator untuk memberikan mereka kesempatan untuk berpendapat, untuk memilih, dan juga bertanggung jawab atas pilihan mereka. Begitu ya Bu Nina ya? Betul sekali. Nah, saat untuk membentuk pembelajaran berpusat pada anak nih, biasanya sih strategi apa yang Bu Nina lakukan di kelas untuk menunjang pembelajaran berpusat pada anak? Oke, biasanya strategi yang kami gunakan itu kita melakukan teamwork ya. Jadi kita banyak berdiskusi di kelas, kita berikan project, tapi jangan lupa bahwa anak-anak itu adalah play based learning. Mereka bermain, mereka berdiskusi. Seperti itulah cara-caranya mereka dapat berkolaborasi. Kalau menurut Bu Nina nih, seberapa esensinya sih playtime buat anak-anak? Dunia anak itu dunia bermain. Bagaimana caranya guru supaya membuat itu semuanya menyenangkan? Nah, tanpa harus anak-anak duduk di sini kerjain. Udah nggak ada lagi deh begitu ya. Sebenarnya pembelajaran berpusat pada anak memang sumber belajarnya dari anak-anak. Yes. Hanya saja guru sebagai fasilitator berhak untuk mendampingi dan membimbing anak-anak dalam pencarian sumber-sumber belajar mereka. Betul sekali. Kita tos dulu dong Bu Nina. Yeay. Thank you Bu Nina. Ketemu lagi nanti. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya Novita Devianti, PSP 1 Kota Bekasi. Bersama saya telah hadir guru komite pembelajaran dari TK Anak Pintar, Sekolah Penggerak Angkatan 1 Kota Bekasi. Apa kabar Bu Fitri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Hari ini izin Bu Fitri kita akan ngobrol, berbagi pengalaman praktik baik dari TK Anak Pintar. Bu Fitri boleh berbagi cerita nih pengalaman Bu Fitri selama melaksanakan proyek muatan profil pelajar Pancasila kepada sahabat di seluruh Indonesia. Kira-kira Bu Fitri pernah gak sih menemukan kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan PLIP? Alhamdulillah di satuan kami proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sudah berjalan dari tahun pertama PSP. Setiap tahunnya kita tentu melakukan banyak perbaikan-perbaikan. Di awal kita melaksanakan proyek pasti itu banyak sekali miskonsepsi yang dirasakan kami khususnya guru-guru semua. Namun seiring berjalannya waktu miskonsepsi itu semakin terjawab. Jadi awal-awal itu miskonsepsi itu
guru bingung nih, P5 itu gimana sih? Apa betul sih ya. bedanya sama puncak tema? betul, Biasanya kita betul sekali, Bu puncak Fitri. tema sama P5 itu sama Apa sih gitu. bedanya, gitu. Tapi alhamdulillah kesini-sini guru itu semakin banyak belajar, semakin banyak tahu, sudah tidak ada miskonsepsi, dan P5 yang kita jalankan alhamdulillah semua sudah berjalan on the track. Alhamdulillah. Nah, kira-kira nih Bu Fitri kok bisa sih akhirnya menemukan, oh ternyata selama ini kami salah gitu. Kemudian oh ternyata yang benar ini. Itu dari mana ya, informasi-informasi itu Bu Fitri cari dan dapatkan? Ya, yang pertama tentu peran terpenting adalah kepala sekolah. ya, Kepala sekolah memberikan kami fasilitas untuk mengikuti webinar, lomba karya, pelatihan dan sebagainya. Yang akhirnya kami sebagai guru itu mendapat ilmu baru gitu ya. Dan sekarang ini alhamdulillah guru-guru itu terjawab gitu. Yang selama ini salah, oh ternyata begini yang benar. Jadi mungkin itu sih. Iya, baik. Nah, kita kan biasanya kalau P5 itu harus menentukan dimensi gitu Bu Fitri ya. Ada berapa dimensi, 1 sampai 2 dimensi, kemudian elemen. Biasanya yang menentukan elemen project itu pelibatannya siapa aja? Apakah kepala sekolah langsung menentukan nih Bu Guru nih dimensinya ini, elemen ini, atau melibatkan beberapa ekosistem sekolah? Jadi langkah pertama mungkin kan kita bentuk tim fasilitator project dulu nih. Iya. Kemudian kita lihat juga kesiapan satuan pendidikan kita sampai mana. Kemudian baru di situ kami membentuk tim P5 yang situ kita tentukan juga siapa ketuanya, kemudian siapa pelaksanaannya, konsumsi segala macam. Nah dari situ kita rembukan dimensi apa yang mau kita ambil, sub elemennya semua sampai kita punya satu suara, oh ini project yang akan kita laksanakan. Udah nggak lagi berorientasi pada produk Enggak, kan ya? alhamdulillah. Nah, Bu Fitri ini pernah nggak sih menemukan cerita tentang dukungan orang tua atau prosesnya orang tua terhadap kegiatan P5 ini sejak sekolah Bu Fitri melaksanakan P5? Apakah dari awal mereka sudah mendukung atau mungkin ada hal-hal yang bisa diceritakan kepada sahabat di rumah? Silakan. Untuk sebagian kecil orang tua yang memang punya kendala kesibukan dan waktu yang mungkin mereka kerja dan sebagainya, kita sebenarnya untuk kegiatan proyek itu kita mencoba untuk mensosialisasikan dari jauh-jauh waktu. Sehingga orang tua punya persiapan lah untuk pelaksanaan proyek. Baik, itu luar biasa sekali pengalaman yang bisa kita petik nih sahabat sekalian, bagaimana sih pelaksanaan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Satuan TK Anak Pintar selaku pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama Kota Bekasi. Kita sudah mendengarkan praktik-praktik baik bagaimana sekolah bisa mencari solusi terhadap tantangan-tantangan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih banyak Bu Fitri atas kesempatannya. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih sahabat PAUD seluruh Indonesia. Demikian kami PSP 1 dilaporkan secara langsung dari Hotel Delenix Karawang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.